jalan dengan firman-Mu, maka firman-Mu akan menerangi jalan kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami merasakan penyertaan-Mu. Dan Allah yang luar biasa itu akan terus ada dalam hidup kami. Penuhi kami semua dengan hadirat Tuhan. Kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu kita sama-sama di hadapan Tuhan membuka Alkitab kita Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kalau saudara tidak keberatan, saya rindu saudara bangkit berdiri sekali lagi menghormati firman Tuhan. Saya akan baca ayat 9 dan Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-10. Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lanjut saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lanjut. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita dan silakan duduk saudara sekalian. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Adalah merupakan anugerah besar dari Tuhan Yesus Kristus yang mempercayakan saya malam ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih juga bagi Bapak Gembala dan Ibu yang mempercayakan saya. Ketika saya dihubungi saya juga kaget juga ya. Jadi harusnya istri saya ikut, tapi karena jam yang sama ada ibadah kaum wanita di gereja yang saya pimpin, maka istri saya juga tidak ikut. Anak saya juga kepingin ikut, tapi dia main musik di kaum wanita, jadi dia juga terpaksa tidak bisa ikut. Oke. Baik, saudara sekalian, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya pendeta Kiben Silayan. Kalau nama Kiben itu saya juga bingung, saya cari di kamus tidak ada. Ternyata ujung-ujungnya saya tanya mama saya, apa arti nama Kiben? Jadi rupanya nama Kiben itu diambil dari Kemben. Kemben wanita. Jadi pengikat. Kira-kira begitu ya. Pengikat yang sudah mulai kendor, kira-kira begitu ya. Jadi saya bilang, wah mama saya hebat juga zaman dulu bisa menafsirkan, bisa mencari nama model demikian. Ya, puji Tuhan. Nah, karena habis melahirkan, itu kan kendor. Jadi caranya supaya kencang lagi, kalau dulu kan gak ada korset. Dulu Kemben namanya. Jadi diikat pakai Kemben supaya kencang lagi. Jadi tujuannya adalah mama saya berkeinginan, saya akan meneguhkan yang kendor. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nah saya dipercaya Tuhan 1 istri dan 3 orang anak. Yang pertama sekarang lagi semester yang ketiga. Umur saya 45 tahun. Bulan Mei yang lalu dan masih cukup muda. Gembala saudara. Iya, saya masih kakak. Ya Adi ya. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar satu teks firman Tuhan yang mungkin saudara mengatakan, Pak Pendeta mau khotbah apa dari ini? Bukankah ini tiap hari kita omong? Bukankah ini ayat yang kita sudah hafal di luar kepala kita? Saya beritahu saudara, memang ini adalah sebuah kalimat, sebuah doa yang diajarkan bagi kita, bahkan kita sudah hafal sampai hari ini. Tetapi saya mau beritahu saudara bahwa doa Bapa kami ini bukan cuma sekedar hafalan belaka. Tapi kita akan melihat apa yang menjadi makna dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang saya berikan judul konsep doa menurut doa Bapa kami. Jadi saya merasa bahwa saya perhatikan bahwa doa Bapa kami adalah sebuah konsep. Adalah sebuah landasan dari doa. Nah, kenapa saya perlu ajarkan ini? Saya percaya
bahwa doa itu penting. Yang setuju katakan sama-sama amin. Boleh sama-sama dengan saya katakan doa itu penting. Izin saya buka puasa. Saudara, doa itu penting dan sangat penting. Karena doa itu begitu penting, karena itulah Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Doa ini diajarkan karena memang doa sangat penting. Kita sering menyebut bahwa doa adalah nafas. Kalau doa adalah nafas, itu artinya bahwa orang yang tidak berdoa adalah orang yang tidak bernafas. Dan orang yang tidak bernafas, saya pastikan pasti mati. Boleh saya minta saudara 5 menit saja tidak bernafas, sanggup tidak? 5 menit. Apalagi kita yang badan agak bongsor begini. Nah, artinya kalau kita tidak berdoa, berarti kita hidup, tapi sesungguhnya kita mati. Dan saya beritahu, gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang mati. Walaupun kelihatan hidup, tetapi sesungguhnya rohaninya adalah rohani yang mati. Doa sangat penting. Yesus sendiri memberikan teladan doa bagi kita. Meski di tengah-tengah kesibukan pelayanan, pagi, siang, malam dia pelayanan terus menerus. Tapi Alkitab mengatakan, pagi-pagi benar, semalam-malaman, mencari tempat yang sepi. Dia harus berusaha mencari waktu untuk berdoa. Seorang tokoh gereja berkata, karena terlalu banyak yang harus kukerjakan, maka aku harus berdoa. Perhatikan ini. Karena terlalu banyak hal yang harus kukerjakan, maka aku harus berdoa. Beda dengan kita. Semakin banyak yang harus kukerjakan, maka aku semakin kurang berdoa. Di sini tidak ada, amin. Di luar banyak. Nah, doa Bapa kami saya katakan sekali lagi, bukan sekedar hafalan. Tapi ada konsep doa atau landasan-landasan doa yang sangat penting kita pelajari dari ayat tersebut yang kita sudah baca. Yang pertama, kita coba perhatikan. Oh ya, saya mohon maaf, saya ambilkan saya punya PowerPoint. Pointer ya, minta maaf. Oke, saya ingin kita belajar ayat yang ke-9 sebagai konsep yang pertama. Ya, ini sinarnya kalah dengan sinar ini. Mesti ganti baterai 100 watt. Nah, coba sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, 3. Perhatikan ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami. Yesus mengajarkan dengan jelas, kalau kamu berdoa katakanlah, Bapa kami. Bapa. Saya beritahu saudara, kata Bapa di sini adalah sesuatu yang harus kita banggakan. Kenapa? Karena dalam doa pembuka ini memiliki arti yang luar biasa. Bahwa kita diberi hak yang spesial untuk memanggil Allah itu Bapa. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Orang lain tidak bisa. Yang bisa menyebut Allah Bapa adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi kita punya hak spesial. Kita disebut sebagai anak. Dia kita sebutkan sebagai Bapa. Dan ini sesuatu yang spesial bagi kita. Artinya, kata Bapa di sini mengandung arti ada hubungan spesial antar kita dengan Tuhan. Dan hubungan spesial itu adalah hubungan seorang anak terhadap bapaknya. Inilah yang pertama yang harus melandasi doa kita. Yang pertama, doa dilandasi hubungan kita
dengan Bapa. Kenapa ini begitu penting? Kalau ini menjadi landasan dari doa kita, kalau hubungan dengan Allah, hubungan dengan Bapa adalah menjadi landasan utama dari doa kita, maka dengarkan baik-baik. Apapun keadaan kita, susah maupun senang, kelimpahan ataupun krisis, kita akan senang berdoa. Karena bukan kebutuhan yang menjadi pendorong kita berdoa, tapi yang mendorong kita berdoa karena kita cinta Bapa kita. Dan orang yang demikian, saudara perhatikan lanjut ayat yang ke-10. Saya akan bahas teks ini saja. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Orang yang mencintai Bapa, orang yang punya hubungan dengan Bapa, dia akan terus memuliakan Tuhan. Dia akan terus merajakan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang punya hubungan dengan Allah tidak pernah bosan 1 jam, 2 jam, 3 jam di hadirat Tuhan. Kita tidak. Banyak orang Kristen baru 5 menit, mata sebegini, mulut sebegini. Baru 5 menit. Baru penyembahan 1/4 jam, mata sudah jam terus. Saya di gereja kadang-kadang saya mau putar 1 jam. Kadang-kadang kasih mati di pembaterai. Itulah kita. Dan saya beritahu, orang yang tidak bertahan dalam doa, dia tidak punya hubungan dengan Bapa. Tapi orang yang punya hubungan dengan Bapa, mau berapa jam penyembahan, dia siap menikmati lawatan Tuhan dan memberikan penyembahan kepada Tuhan. Ini yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Sekali lagi, landasan doa yang pertama, doa didasari, dilandasi dengan hubungan pribadi terhadap Tuhan. Kalau ini landasan kita, ditolong atau tidak, kita tetap berdoa. Amin. Diberkati secara finansial atau tidak, kita tetap berdoa. Kita tetap memuji, kita tetap ibadah, kita tetap melayani. Tapi kalau engkau cuma didorong oleh keinginanmu, oleh kebutuhanmu datang ke gereja, dengarkan baik-baik. Itu sebabnya engkau seringkali berkata, Pak Betson P, ada lagi masalah. Bukan tidak boleh orang bermasalah datang pada Tuhan, tetapi itu tidak boleh menjadi landasan utama. Landasan utama adalah engkau cinta pada Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan sebagai cinta sebagai seorang ayah terhadap ayahnya. Terhadap bapaknya. Orang kalau cuma doa karena kebutuhan, coba lihat. Waktu dia susah, waktu dia punya kebutuhan, waktu dia perlu, dia datang pada Tuhan. Sungguh-sungguh doa puasa sampai menangis. Semua angka 1011 datang di sini, dari mata, dari hidung, dari mulut. Menetes semua. Bahkan mohon maaf, kalau kita lagi punya masalah datang pada Tuhan. Sekali lagi bukan tidak boleh ya, boleh. Tapi kalau hanya ini yang menjadi pendorong kita datang pada Tuhan. Itu sebabnya banyak orang ketika masalah, dia datang janji muluk-muluk dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong be akan kasih begini Tuhan. Be akan buat begini, be akan setia, be akan melayani, be siap jadi terima tamu. Bila perlu dari terima tamu, terima kolekten langsung jadi WN. Tapi semua hanya bualan semata. Ketika Tuhan sudah menjawab doanya, apa yang terjadi? Batang hidungnya hilang dari gereja. Dia tidak lagi melayani. Dia sudah fokus dengan berkat yang dia sudah dapat. Dia tidak lagi fokus dengan Tuhan. Dia sudah mencintai berkat yang sudah dapat. Dia tidak lagi mencintai Tuhan. Lihat Petrus. Ketika dia dapat ikan yang jumlah besar. Dia meninggal. Alkitab katakan dia tinggalkan semuanya. Dia katakan aku mau ikut engkau. Dia ikut Yesus. Kita lihat Hana. Yang berdoa terus menerus karena memang mereka tiap tahun keluarganya walaupun dalam masalah. Mereka tiap tahun keluarganya cinta Tuhan. Mereka pergi selalu ke rumah Tuhan untuk beribadah.
Dia bernasar kepada Tuhan. Setelah dijawab, dia masih ingat nasar itu tidak? Dia ingat, dia berikan. Dia masih tetap dekat dengan Tuhan atau tidak? Dia dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena memang dasarnya dia punya hubungan dengan Tuhan. Nah, ini penting dalam hidup kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah baik. Coba ayat 8. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah seperti hubungan bapa dan anak. Perhatikan dikatakan apa? Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Kalau engkau punya hubungan baik dengan Tuhan, tanpa engkau minta apa yang merupakan kebutuhanmu, dia tahu dan dia bisa berikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Landasan yang kedua. Ayat 11 dari teks yang kita baca. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan ini saudara. Yesus mengajar makan saja harus diminta. Perhatikan ini ya. Makan saja harus diminta. Bukankah perkara makan hal yang sepele? Harusnya kan tinggal bilang, kalau kau mau makan tinggal cari uang. Kalau kau mau makan tinggal cari makan. Tapi kenapa untuk minta makan ini masuk dalam konsep doa Bapa kami? Hal yang sangat remeh, hal yang sangat kecil itu diajarkan oleh Tuhan untuk didoakan. Bahkan dikatakan secukupnya, berarti cukup saja. Itu juga harus kita minta. Hal yang sangat kecil harus kita minta. Apa yang kita mau lihat di sini? Dalam perkara kecil atau besar atau dalam hal apapun, entah itu menyangkut kebutuhan kita, menyangkut masalah kita, menyangkut apapun dalam hidup kita, kita butuh doa. Sama-sama katakan, saya butuh doa. Sama-sama katakan, saya butuh Tuhan. Jangan kita berpikir ini kan cuma hal remeh, maka tidak perlu berdoa. Masa cuma tidur saja harus berdoa? Masa cuma makan saja harus berdoa? Dengar, kita butuh doa kapanpun. Walau makanan sudah tersaji di meja sekalipun, masih perlu berdoa. Kalau tidak, saudara bisa keselak. Orang Batak susah bilang ini. Saudara bisa keselak. Dan mati tampak. Maka kita butuh doa. Betul ke saudara? Kita perlu berdoa. Mau tidur, butuh doa tidak? Siapa tahu sepanjang hari kau udah buat dosa. Malam tidak pemberesan dengan Tuhan, tidak doa dulu sebelum tidur. Ini bisa bahaya nih. Jadi hal kecil apapun dengar baik. Kita butuh doa. Kenapa? Yohanes pasal 15 ayat 5. Berkata begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab sama-sama di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa termasuk makan. Saudara datang di sini adalah karena Tuhan. Jadi dalam hal apapun kita butuh Tuhan. Dalam hal apapun kita butuh berdoa. Hal ini mungkin menurut saudara sangat simpel. Ini bahasa yang sangat simpel. Tapi justru yang simpel ini kadang-kadang kita lupa. Kita lebih suka bicara nubuatan, bicara penglihatan, tapi ini kita tidak bahas. Sehingga setiap hari saudara hanya lihat penglihatan, hanya lihat terus. Setelah melihat meluik terus. Nah, kalau begitu, dalam menghadapi apapun, kita butuh Tuhan, butuh doa. Saat susah, kita butuh doa. Saat senang,
kita butuh doa. Saat kelimpahan, kita butuh doa. Saat masalah banyak atau sedikit, kita butuh Tuhan. Kita perlu berdoa. Anehnya begini, banyak orang sudah punya masalah, tidak berdoa. Anehnya begini, sudah tidak punya apa-apa, tidak berdoa. Maka Alkitab berkata, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Semua harus doa. Apapun itu. Dan saya beritahu, orang yang tidak suka berdoa adalah orang sombong. Karena merasa dia bisa tanpa Tuhan. Merasa dia bisa mengatasi masalahnya tanpa Tuhan. Merasa dia bisa mengatasi problemanya tanpa Tuhan. Tidak ada satu apapun dalam hidup kita yang kita bisa kerjakan tanpa Dia. Maka kita perlu berlutut di kaki Tuhan. Amin. Saya percaya pelayanan ini yang dipercayakan Tuhan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Begitu besar, begitu luar biasa. Ini membutuhkan doa yang besar. Itu sebabnya setiap hari saya selalu mengusahakan jam 3.30 saya harus bangun. Saya bangun cuci muka, persiapkan renungan, saya kirim renungan kepada jemaat. Lalu saya jam 4 pagi sudah menyendiri di gereja. Berdoa, saya berlutut. Karena saya tahu saya tidak bisa buat apa-apa tanpa Dia. Hal kecil apapun dalam pekerjaan Tuhan, saya tidak bisa kerjakan tanpa Tuhan. Dengar baik-baik. Para aser, kolektan. Jangan engkau merasa, itu cuma kolektif, cuma taruh begini. Dengar, biar cuma terima kolektan. Waktu terima kolektan juga banyak emosi muncul. Jadi kalau saudara tidak doa, maka urat saraf bisa tegang, darah tinggi naik. Bayangkan. Saudara hanya terima tamu contohnya. Kadang-kadang kan orang punya masing-masing punya masalah dari rumah. Kadang-kadang ketemu sini, Shalom. Dia gini sama. Kalau tanpa doa, kau tidak bisa kuat. Saudara, manusia saya lapis kau. Terima kolektan juga begitu. Karena banyak orang dari rumah, dia tidak siapkan kolektenya. Hanya ke pasar saya siapkan uang untuk beli ikan, beli ini siapkan dompetnya. Tapi kalau ke gereja tidak siap uang. Herannya sampai di gereja, heran. Sampai di gereja ada bapak yang dari sana pindah ke sini. Atau ibu dari sana jalan ke sana. Itu ngapain? Antar kolekte bab tua. Nah kalau saudara terima kolekte, bersesu sedikit lagi. Bahan kami sedikit sekali. Kita taruh gini. Kita terima tamu tangan saya begini. Kalau saudara tidak doa, saudara bisa emosi. Saudara bisa bilang, Farek tak usah kasih. Saya pengalaman ini. Beta omong ini bukan omong kosong, pengalaman. Aduh, sampai kadang ada salah kasih lah. Yang dia mau kasih 50.000 cuma kasih 2.000. Jadi dalam segala hal kecil apapun, doa. Katakan amin. Saudara bapak-bapak, ibu-ibu, dalam mengerjakan pekerjaan kecil di kantor pun, engkau butuh doa. Ketika engkau menyetir mobil mau jalan, engkau butuh doa. Apapun, engkau butuh doa. Setuju tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya katakan sekali lagi, orang yang tidak suka doa adalah orang sombong. Karena dia merasa dia bisa urus masalahnya tanpa Tuhan. Saudara tahu bahwa kadang Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita. Hanya karena Tuhan mengingatkan kita untuk berdoa. Dia mau sadarkan kita, ingat loh, kamu mau berdoa loh. Kamu belum berdoa loh. Jadi, sekali lagi, kita butuh doa dalam hal kecil sekalipun. Yang kedua, doa adalah tanda bahwa kita sangat membutuhkan
Tuhan. Dalam segala hal. Yang ketiga kita perhatikan. Karena itulah Alkitab katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi apa masalahmu, apa pergumulanmu, kecil atau besar, kau butuh Tuhan. Kalau engkau tidak sanggup lagi hari ini saya kasih tahu, engkau butuh Tuhan. Kalau engkau punya masalah berat tidak sanggup memikulnya, itu tanda bahwa engkau perlu berdoa. Yang ketiga, ayat 12 dari ayat yang kita teks yang kita baca tadi. Boleh satu orang baca? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya mau lihat dulu orang yang baca itu. Karena kalau saya lihat di YouTube, suaranya bacanya bagus banget. Karena kalau saya suruh baca di gereja kadang-kadang, saya bantar baik. Terima kasih. Tapi ibu berdoa tadi toh? Ya, itu pun harus doa juga. Ya, oh nona ya? Oh masih nona, oh baik. Maklum, saya terang situ yang gelap. Perhatikan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam konsep doa ini dimasukkan kata bagaimana kita bisa memohon pengampunan Tuhan dan selanjutnya kita mengampuni orang lain. Yang kedua kita belajar adalah konsep doa yang ketiga. Yang ketiga ya, doa adalah sebuah kesiapan kita untuk membereskan hati kita. Kenapa ini perlu dimasukkan? Karena kalau hatimu tidak beres, doamu terhambat. Kalau hidupmu tidak beres, doamu terhalang. Jadi sebelum datang kepada Tuhan, pada waktu kita berdoa dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita beres dengan Tuhan, kita mengadakan pengakuan dengan Tuhan. Dan setelah itu dikatakan, seperti kami juga mengampuni, sambung, orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa kita perlu mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Ini sangat penting, ini diajar oleh Yesus kepada kita. Kalau kita minta pengampunan kepada Tuhan, maka pasti kesalahan kita diampuni. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa juga mengampuni kesalahan orang kepada kita? Ini penting. Apakah kita mau beres dengan sesama kita? Kita seringkali timpang. Kita mau diampuni oleh Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita mau diampuni oleh Tuhan, tapi kita menyimpan kebencian. Kita mau diampuni oleh Tuhan, tapi kita menyimpan dendam. Dan saya beritahu, ini adalah kotoran dalam hati kita. Dan inilah dosa yang akan bisa menghalangi doa kita. Karena itu, poin ini mengajar kita penting. Kita perlu pemberesan. Banyak orang suka berdoa, tapi dalam waktu yang sama suka juga menyimpan kepahitan. Kepahitan dengan suami, kepahitan dengan istri, kepahitan dengan orang tua, kepahitan dengan rekan kerja, kepahitan dengan atasan, bahkan kepahitan dengan pendetanya. Dengar baik-baik. Kalau engkau ingin berdoa, dan engkau ingin doamu didengarkan oleh Allah, sampai kepada Allah, saudara ingin melihat jawaban dari doamu, hatimu harus beres dengan sesama. Boleh katakan amin? Sesama pelayan Tuhan jangan saingan Pak. Amin. Terima tamu yang minggu ibadah pertama dengan terima tamu ibadah kedua, jangan bilang, ketemu siapa lebih? Tidak usah. Karena itu akan menimbulkan sakit hati. Kita kan biasa gitu toh. Tim ibadah pertama dengan tim ibadah kedua mulai bilang, pas dong datang ibadah lain, hanya mau cek ini ibadah kedua sama tidak dengan ketong tadi pagi. Di sini tidak ada, cuma lagi tertawa. Dia tanya, dong kumpul satu deret lagi. Di depan sebagian.
Katong terbagi lebih. Lalu persaingan mulai terlihat. Saudara tahu gak yang paling pusing siapa? Gembala yang paling pusing. Mau bela siapa tinggal mana dia pusing. Kadang-kadang kami hamba Tuhan serba salah juga. Hubungan bisnis jemaat dengan jemaat. Batas salah. Saya ada kesana di sini. Batas salah jemaat dengan jemaat. Gembala jadi sasaran. Gereja jadi sasaran. Pasti Bapak Gembala dukung dia. Pasti Bapak Gembala sendiri dukung. Harus beres. Katakan amin. Katakan amin. Suami istri harus beres. Jangan bawa itu kepahitan sampai mati. Bereskan. Supaya doamu tidak terhalang. Boleh katakan amin? Konsep doa ini mengingatkan kita. Bahwa kita perlu membereskan. Kita harus mengampuni. Kita harus rela memberkati. Kita harus rela membalas yang jahat dengan yang baik. Kenapa? Karena kita pun sebenarnya tidak sempurna. Dengar. Kenapa kita harus mengampuni? Karena poin pertama tadi dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi jangan selalu merasa, dia yang salah, besonde. Itu omong kosong. Kita semua pasti pernah buat salah. Kalau kita mengakui kita pernah buat salah, maka bersedialah mengampuni orang lain yang bersalah juga kepadamu. Karena mungkin engkau tidak lebih baik dari dia. Suami-suami, istri-istri. Bereskan. Coba kita perhatikan Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba kita perhatikan. Saya mau tanya saudara, biasanya yang paling saudara hafal, yang paling saudara suka dari ayat ini mana? Saudara lupa di atas toh? Padahal itu satu ayat yang sebenarnya tidak boleh dipisah. Doa orang benar. Yang benar itu seperti apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ciri orang benar itu saling mengakui dosa. Saling memaafkan. Katakan amin. Mengakui dosa ini susah. Bapak-bapak betul ke tidak? Apalagi kalau keluar kota. Bisa enggak mengakui? Mak, beta duduk dengan cewek di samping. Bisa enggak? Video call. Mak, saya nenek di sebelah. Bisa enggak? Kalau tiba-tiba saudara buat kesalahan, katakanlah saudara bohong. Saudara bilang, tadi dapat uang jalan cuma 5 juta. Padahal 10 juta. Bisa enggak engkau mengakui? Mak, sebenarnya uang jalan tadi segini, mak. Bisa enggak? Bisa enggak saudara mengakui kesalahan saudara? Oke, kalau maafkan kita bisa, beta kasih maaf. Tapi mengakui kesalahan, bisa enggak? Enggak semudah itu, Pak. Dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Perhatikan, ini salah satu kunci kesembuhan. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang benar itu harus ada pemberesan. Boleh sama-sama katakan harus ada pemberesan. Sekali lagi katakan sama-sama harus ada pemberesan. Kita berikut. Ayat 13 yang terakhir. Matius 13. Sama-sama satu orang baca. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah sebuah permohonan agar bebas, lepas, diberikan kekuatan dalam menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, menghadapi tantangan apapun dalam hidup kita. Yang keempat saya katakan, konsep doa yang keempat adalah doa adalah benteng untuk kita berjaga-jaga. Doa adalah benteng untuk kita berjaga-jaga.
Saudara, ayat ini harus menyadarkan kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita punya musuh besar yang siap merongrong kita. Iblis siap dan selalu berencana tiap jam, tiap detik ingin menjatuhkan kita. Siapapun kita. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum yang sedang mencari mangsa. Karena itu kita butuh doa sebagai benteng kekuatan kita untuk menghadapi serangan-serangan apapun dalam hidup kita. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mel, kita tahu dan semua orang tahu. Beliau dengan tidak takut-takutnya, dengan gencar-gencarnya beritakan Yesus kemana-mana dengan suara yang tegas dan lantang. Saudara tahu, beliau incaran setan. Karena itu setiap jemaat harus kuat mendoakan gembalanya. Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat Tesalonika, saudara-saudara, doakanlah kami. Pendeta pun butuh dukungan doa. Karena begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya serangan yang serius menyerang hamba-hamba Tuhan. Yang dengan giat memberitakan firman Allah. Kami hamba Tuhan mengaku membutuhkan doa dari jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Doa menjadi benteng untuk kita menghadapi godaan-godaan iblis yang sedang ingin berusaha menjatuhkan kita dengan cara-caranya yang licik. Bukan cara-cara yang menyeramkan, tapi cara-cara yang manis untuk menggoda. Pak, saya beritahu, semakin kita dipakai Tuhan, secara manusia, kita makin punya nama. Betul ya Pak Mel ya? Kita makin punya nama. Tapi saudara tahu, iblis mengintip ini dengan berbagai-bagai cara untuk menggoda. Saudara pun demikian. Saya ingat waktu saya mau sekolah pendeta di Surabaya. Karena keluarga saya banyak di Jakarta, jadi kalau libur saya pulang ke Jakarta. Lalu suatu saat saya kembali ke Surabaya naik kereta api. Tahu kereta api? Bukan kereta berapi. Ini kereta api. Kursinya kan kereta bukan kayak model zaman sekarang. Kursinya berhadapan. Kadang-kadang sandal hilang. Di depan saya ada entah ibu, entah nona, entah apa, saya ngerti lah. Dia bilang begini sama saya. Pas berangkat dari Jakarta. Mas mau kemana? Dengan lembutnya. Saya dalam hati, alamak. Mas mau kemana? Saya bilang mau ke Surabaya. Di Surabaya ngapain? Sekolah. Sekolah apa? Sekolah pendeta. Mas umur berapa? Iya waktu itu saya masih 21 kalau tidak salah. 21. Hah? Mas tega. Menyerahkan masa mudanya Mas tanpa menikmati masa muda dengan bebas katanya. Apakah ini bukan godaan yang akan menjatuhkan kita? Kalau tidak kuat doa saudara. Satu kali kita bisa bilang, darah Yesus. Kedua kali, darah Yesus. Ketiga kali, jadilah kehendakmu. Jadi butuh doa. Dengar saudara. Ketika kau mulai naik popularitas. Engkau yang muka pas-pasan saja orang akan bilang kau gagah sekali. Loh ya. Kita muka pas-pasan akan bilang, lu ini terlalu. Lu sun kayak dulu sekarang stop. Dulu begini sekarang sebegini. Nah orang yang tidak kuat doa telinga tambah lebar. Rambut keriting tiba-tiba lurus. Dan berkata, alamak, pujiannya begitu manis. Kalau tidak kuat, engkau akan tergoda. Engkau yang mulai punya jabatan di kantor, dengar. Ada noni-noni yang menggodamu di samping kiri kananmu. Sekretarismu, pegawai-pegawai cantik yang di depan mejamu. Yang tiap hari bilang begini, Bapak. Di rumah ketika panggil begitu,
Di rumah, Pak. Kalau Doni, nama anak pertama Doni, Don Bapak. Kalau dulu yang sama kayak mau kena halilintar saja. Setelah menikah tidak panggil lagi yang. Tapi di kantor, semua orang puji dia, datang, Bapak selamat pagi Bapak. Bapak ke tingkah wangi, padahal tidak pakai parfum. Itu pujian yang menggoda, yang akan menyesatkan dan menjatuhkan engkau. Kalau engkau tidak kuat doa, telingamu akan begini-begini dan berkata, ya Allah memang saya sudah begitu. Nona mau Karmana, dengar, uang tips tadi yang dapat, yang harusnya buat istri, tidak lagi buat istri, traktir Nona di sebelah. Hati-hati, kita butuh doa. Katakan amin. Karena godaan begitu kuat mengintip kita. Kita digoda di mana-mana. Jadi engkau harus perlu banyak berdoa. Yang 7 tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Hati-hati jebakan iblis. Karena iblis sedang bukan dengan cara yang main-main. Tapi dengan cara yang begitu hebat. Berusaha ingin merongrong hidupmu. Merongrong keluargamu. Merongrong apapun dalam hidupmu. Supaya engkau habis. Karena itu kita perlu berdoa supaya kita tetap kuat. Ayat Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena itulah Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Maunya sih mau baik. Maunya sih tidak tergoda. Tapi daging kita lemah. Sadari dagingmu lemah. Karena itu engkau butuh berlutut di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tak sanggup, aku tak bisa. Itu penting kau kerjakan dalam hidupmu. Karena itu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Amin firman Tuhan. Kita tunduk kepala dalam hadirat Tuhan. Boleh tim musik maju ke depan. Terima kasih Bapak. Kami membutuhkan Engkau. Kami butuh doa. Karena dengan doa kami akan melihat kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak mampu sendiri. Dan kami ingin tetap ada dalam-Mu. Seperti seorang anak dengan ayahnya. Di saat ku tak berdaya.